Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat reaction sekaligus menjawab pertanyaan mengenai untuk apa manusia beragama. Baik, langsung saja saya bahas yang pertama dulu, yaitu mengapa manusia beragama. Menurut saya, yang mengacu pada agama saya sendiri, yaitu Islam. Agama yang telah ada dan benar adanya, maksudnya adalah agama yang tidak dibuat-buat dan turun langsung dari Tuhan. Kan banyak sekarang agama atau aliran-aliran yang sesat seperti satanis atau juga yang sesat lainnya. Nah, dari agama yang diturunkan langsung oleh Tuhan kepada umat manusia, di dalamnya jelas terdapat petunjuk-petunjuk di mana dari petunjuk itu diterangkan secara jelas tentang bagaimana seorang manusia harus bertindak. Seperti kutipan dari kitab suci saya yang yaitu surat Al-Baqarah ayat kedua yang artinya lebih kurang, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat kelima yang artinya lebih kurang, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah itulah yang orang-orang yang beruntung. Jadi jelas manusia beragama agar dapat petunjuk, hidayah, tuntunan, kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan yang telah Tuhan janjikan kepada manusia yang bertakwa. Lalu ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu yang pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritual. Yang kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Oke, saya jawab satu persatu dari soal yang pertama, yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritual. Seperti yang saya katakan tadi di bagian awal, jika sebuah agama sebenarnya adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada kita semua, agar kita semua tidak salah, jatuh, atau bahkan terjebak kepada kesesatan, dan juga agar selamat tidak hanya pada dunia, namun juga selamat sampai akhirat. Karena semuanya yang hidup pasti akan mati. Lalu, bagaimana caranya agar manusia senantiasa dalam keberkahan dan kerahmatan agar kehidupan spiritualnya senantiasa bagus atau taat? Tentu saja kita sebagai manusia harus taat terhadap ajaran yang diberikan, yaitu salah satunya dengan kewajiban beribadah. Contoh saja dalam agama saya yaitu Islam dengan sholat 5 waktu. Namun juga tidak hanya sekedar beribadah untuk sekedar menggugurkan kewajiban, namun juga dengan perasaan hati yang tenang sehingga bisa meresapi yang menjadikannya menjadi khusyuk. Dan ibadah-ibadah lain yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik pada orang lain? Di awal tadi saya telah menjelaskan bahwa sebuah agama adalah sebagai petunjuk agar manusia senantiasa dalam kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan yang dijamin langsung oleh Sang Pencipta. Jadi, bagaimana mungkin jika seorang yang bertakwa dapat membuat kerusakan, padahal ia tahu bahwa kerusakan itu adalah perbuatan yang tercela. Jika terdapat seorang yang berbuat tercela atau perpecahan, bahkan sampai mengatasnamakan agama, tidak bisa dikatakan bahwa agama yang dianut salah. Justru bisa saja dikatakan bahwa apa yang dia pahami itu keliru. Karena apa? Ya karena agama mengajarkan perdamaian, perlindungan, dan kesejahteraan. Lalu, lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Saya jawab jelas dan tentu saja bisa. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa agama adalah sebuah petunjuk yang diberikan langsung oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak salah, jatuh, atau bahkan terjebak pada kesesatan, dan juga agar selamat dunia akhirat. Contohnya adalah dalam kisah Umar bin Khattab. Singkat saja, dulu Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat disegani bahkan ditakuti di zaman Nabi, bahkan sebelum masuk Islam. Bahkan dia juga sangat membenci Islam dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa
agar Allah memberikan hidayah kepadanya agar nanti Umar menjadi masuk Islam dan jadi pagar besar dan kuat untuk melindungi kaum muslimin. Singkat cerita, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, dan yang tadinya Umar membenci agama Islam setelah masuk Islam, setelah ia tahu bagaimana Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik, ia rela mati-matian membela Islam, dan terbukti ia berhasil menaklukkan kekaisaran atau kekuasaan raja lain untuk memperluas agama Islam. Dan dia berhasil menjadi khalifah yang berjaya. Bahkan setiap malam dia tidak akan tidur sebelum berkeliling untuk memastikan jika masyarakatnya tidak kelaparan. Lalu selanjutnya, bagaimana kita dalam beragama? Mau dibawa kemana tujuan kita beragama? Apakah hanya karena sosial, agar diterima, atau juga karena budaya, agar juga menyatu dengan orang lain, atau memang serius untuk melakukan perjalanan spiritual, agar dekat, taat, dan patuh terhadap Tuhan? Jika memilih hanya karena sosial dan budaya untuk mencari jodoh atau mendapatkan teman atau dapat membaur kepada masyarakat, orang yang tidak beragama pun bisa. Dan itu adalah pilihan yang salah. Lalu mana yang benar? Yaitu agama harusnya menjadi perjalanan spiritual untuk menjadi manusia yang taat dan bertawakal. Karena di dalam Islam, Allah menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat bagi mereka yang taat dan bertawakal kepadanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi yang saya jelaskan, kami sebagai umat Islam harus selalu beribadah dengan khusyuk, membaca Al-Quran, berdoa dengan baik, yaitu dengan berpasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah, dan juga sebagai umat Islam harus memulaikan masjid agar selalu ramai dengan apa yang namanya kebaikan. Masjid harus diisi dengan tidak hanya sholat berjamaah 5 waktu, namun juga dengan ceramah-ceramah dan sholawat yang harus senantiasa dilakukan secara rutin, agar tidak hanya memberikan manfaat secara pribadi, melainkan juga meluas kepada khalayak umum. Dan tidak ada lagi kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci. Saya Muhammad Haji Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sandi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.